Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan channelnya Husein_UC alias Pak Uci, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah sahabat tani, pada kesempatan kali ini tema kita adalah cara benar membungkus buah pisang atau cara efektif untuk membungkus buah pisang anti gosong. Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembungkus buah pisang baik menggunakan plastik maupun menggunakan karung serta kelebihan dan kekurangannya sahabat tani. Kebetulan juga banyak sahabat tani kita yang komplain, Pak Husein, setelah saya lakukan pembungkusan pada buah pisang kok buah pisang saya gosong, nah hitam seperti terbakar. Nah untuk itu sahabat tani, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang caranya atau tips dan triknya agar buah pisang yang kita bungkus tetap bersih, mulus dan aman serta kualitasnya tetap terjaga sahabat tani. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi sahabat tani kita semuanya. Untuk itu langsung saja sahabat tani kita mulai. Nah cara yang pertama yaitu dengan menggunakan plastik. Nah sahabat tani, untuk membungkus buah pisang dengan menggunakan plastik, nah syarat utamanya kita harus mengikat paling tidak minimal 30 cm dari buah pisang sisir yang bagian atas, ya minimal 30 cm. Nah itu akan aman sahabat tani. Jangan diikat mepet, karena kalau diikatnya mepet apalagi nempel pada bagian sisir paling atas, itu akan mengakibatkan buah pisang akan gosong karena suhu panas tadi tidak bisa keluar walaupun plastiknya ada lubangnya. Maka minimal 30 cm dan harus kita ikat dengan kencang, dengan kuat. Jangan sampai ikatan ini akan turun dan juga akan menempel pada bagian buah pisang di sisir yang paling atas tadi. Itu juga akan mengakibatkan kegosongan sahabat tani. Jadi itu tadi harus diperhatikan. Nah menggunakan plastik ini sahabat tani yang paling bagus ya, untuk anjuran saya sebaiknya kita gunakan satu di musim penghujan, dua jika jarak tanam kita tanam dengan jarak yang rapat. Tujuannya apa? Dengan kondisi seperti itu, suplai sinar matahari akan berkurang sehingga tidak terlalu banyak sinar matahari yang menyengat, yang mengarah ke buah pisang kita dan yang telah kita bungkus dengan plastik tadi. Itu baru akan aman sahabat tani. Nah, kekurangan kita menggunakan kelebihannya ya tadi, memang kalau kita menggunakan plastik itu harganya murah dan juga awet. Namun kekurangannya, satu, tadi kalau kita mengikatnya kurang kencang atau kurang tinggi bisa mengakibatkan gosong. Dua, jika udara di area kebun kita kencang, juga karena plastik itu sangat ringan, dia mudah menempel pada buah pisang dan terjadi gesekan antara buah pisang dengan pembungkusnya dengan plastik tadi, sehingga bisa mengakibatkan pada bagian persegi buah pisang akan terdapat bercak-bercak hitam. Di samping itu, kalau buah pisang kita, maksud saya kalau daun pisangnya terserang penyakit sigatoka, itu juga bisa mengakibatkan buah pisang kita juga terdapat bintik-bintik hitam. Karena penyakit sigatoka akan turun ke buahnya sahabat tani. Karena plastik ini kan harus kita gunakan yang sudah dibolongin, sudah berlubang. Karena kalau tidak berlubang juga akan lebih berbahaya, karena suhu panas itu bukan bisa jadi, boleh jadi akan merusak daripada buah pisang kita. Nah jadi itu sahabat tani, tips dan cara kita membungkus buah pisang dengan menggunakan plastik tadi ya. Itu harus diperhatikan, diikat minimal 30 cm, diikat dengan kuat. Kemudian sebaiknya kita gunakan di musim penghujan atau kalau memang tadi jarak tanamnya dekat, suplementasi sinar mataharinya kurang, itu juga aman. Nah ini sahabat tani akibatnya, kalau kita mengikatnya terlalu rapat, ini diikat kurang kencang, turun, akhirnya nempel pada sisir bagian paling atas sehingga terjadi gosong seperti ini sahabat tani. Nah ini akibat terlalu mepetnya tadi. Nah walaupun kita ikat yang kencang, yang tinggi, tapi kalau ikatannya kurang kencang bisa turun. Nah ini jadi akibatnya sahabat tani. Jadi buah pisang akan terjadi gosong, terbakar, akhirnya rusak kan, dan harganya pun juga menjadi murah, bahkan tidak laku. Nah ini gesekan-gesekan sahabat tani bekas kita menggunakan plastik, jadi ada bintik-bintik hitam seperti ini. Ini kekurangan kalau kita menggunakan plastik. Nah jadi itu yang harus diperhatikan kalau sahabat tani membungkus buah pisang dengan menggunakan plastik pembungkus. Dan saran saya yang lainnya juga, usahakan mencari plastik yang lebih tebal, yang kualitasnya premium. Jadi ada yang biasa, ada yang sedang, ada yang premium yang agak tebal sehingga tidak terlalu
menempel pada buah pisang. Nah, kemudian yang kedua, kita menggunakan karung. Nah, sahabat tani, kalau kita menggunakan karung ini, kelebihannya banyak. Satu, ya, walaupun itu pisangnya tersengat sinar matahari full, kemudian udaranya kencang, ataupun penyakit daun pisang kita sudah terserang penyakit sigatoka, kalau kita membungkus menggunakan karung, maka buah pisang kita tetap aman, bersih, mulus, bebas dari bercak, sahabat tani. Nah, kalau istilah sahabat tani kita, bersih, mulus kayak paha. Nah, jadi kalau kita membungkus dengan karung, itu buah pisangnya cenderung berwarna hijau muda atau warna hijau kekuning-kuningan. Nah, itu kalau kita membungkus dengan karung, sahabat tani. Karena walaupun terkena sinar matahari, tetapi karena tidak langsung, ya beda dengan plastik tadi, karena transparan, ya tetap akan mengena pada buah pisangnya, sehingga warnanya pun juga hijau-hijau tua. Jadi beda dengan kita menggunakan karung. Nah, cuma kalau kita menggunakan karung ini, kekurangannya itu daya tahannya memang lebih sedikit, ya. Paling kita gunakan 1 sampai 2 kali. Beda kalau plastik tadi, kelebihannya dia lebih lama, bisa kita gunakan beberapa kali. Nah, kalau karung kita gunakanlah karung yang besar, karung gabah, sahabat tani, ya. Untuk pisang yang buahnya besar dan sisirnya 9 ke atas, bisa kita menggunakan karung yang besar. Namun kalau buah pisangnya yang kecil dan tandannya pendek, bisa kita menggunakan karung yang bekas isi sak pakan ayam. Nah, karungnya agak kecil. Nah, ini sahabat tani, buahnya seperti ini. Jadi kalau kita bungkus menggunakan karung, dia bersih, mulus, hijaunya hijau muda atau hijau kekuning-kuningan, ya. Jadi sangat aman, walaupun pas kena terik matahari secara terus menerus, walaupun daun pisang kita sudah terserang penyakit sigatoka, ataupun mungkin udara di area kebun kita sangat kencang, jika kita menggunakan karung tetap aman, sahabat tani. Cuma tadi satu kekurangannya tadi, memang daya tahan karung itu tidak terlalu lama, dia butuh hanya kita gunakan 1 sampai 2 kali saja. Dan harga karung pun juga kalau yang besar ini berkisar antara 3.000 sampai 4.000 per karungnya. Namun dari hasil pembungkusannya memang luar biasa, lebih bersih, mulus, bebas bercak, sahabat tani, alias glowing. Nah, ini kelebihan kalau kita menggunakan karung. Nah, tinggal sahabat tani ini saja pilih yang mana. Dan untuk pengikatannya juga hampir sama, ya. Kita ikat kurang lebih 30 cm, ya, sehingga jangan terlalu mepet, karena buah yang paling atas, sisir yang paling atas biasanya cenderung lebih panjang dan lebih besar, juga agar tidak terlalu terjadi gesekan. Maka kita ikatnya bisa minimal 30 cm ke atas. Nah, ini kelihatan sangat beda sekali, sahabat tani, jika kita menggunakan karung. Nah, oke, sahabat tani, saya rasa ini saja hal yang dapat saya sampaikan tentang cara kita membungkus buah pisang agar agar tidak gosong alias anti gosong. Dan terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.